Game One Piece Mobile punya daya tarik tersendiri buat para pecinta anime. Mulai dari action RPG, PvP arena, sampai game dengan gameplay yang unik. Semua menawarkan pengalaman berpetualang di dunia One Piece bersama karakter-karakter ikonik dari serial animenya. Di video ini aku bakal ngebahas 5 game One Piece terbaik untuk Android berdasarkan pengalaman gameplay, keseruan, dan popularitasnya di kalangan pemain. Menariknya, nggak semua game One Piece bisa dimainkan secara bebas di Indonesia. Ada yang hanya rilis di region tertentu. Ada juga game baru yang baru-baru ini muncul di Play Store. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita lanjut. Simak videonya. One Piece Fighting Pet, sebuah game resmi yang menjadi game terbaik di antara yang terbaik di setiap tahunnya, yakni One Piece Fighting Pet. Bukan game baru, dan kalau nggak salah game ini resmi rilisnya di 2021 lalu di Cina. Plus sampai sekarang nggak ada akses globalnya guys. Jadi memang eksklusif buat CN gitu. Tapi justru karena ini game resmi, update-nya masih jalan terus sampai sekarang. Mulai dari karakter baru, event, sampai konten cerita. Contohnya di awal Januari kemarin, tepatnya 8 Januari, mereka resmi merilis Serap Snake, yakni klon dari Boa Hancock ciptaan Vegapunk yang muncul di Arc at Hand. Dan gak sampai di situ guys, bahkan ada berita atau humor atau bocoran gitu dah. Entah itu bulan ini atau bulan depan, Luffy Gear 5 bakal rilis boy. Dan ini momen yang paling ditunggu-tunggu apalagi buat para pecinta One Piece. Soal gameplay, One Piece Fighting Pets ini lebih ke arah battle arena action RPG, baik PvE maupun PvP-nya. Mulai dari 1 vs 1 sampai 3 vs 3. Tapi jujur aja, mode PvP tetap jadi pemenang sih. Tentu saja dalam game ini, kalian harus merakit combo-combo mulai dari skillnya sampai switch karakternya juga guys. Untuk efek jangan ditanyakan lagi. Plus ada animasi ultimate yang seriusan gacor banget. Jadi ya menurutku kalau kalian suka sama anime One Piece, ini adalah game pertama yang wajib kalian mainkan guys. Seriusan. Walaupun harus effort dikit karena belum global juga. Jadi bakal ada login yang susah atau apalah gitu. Tapi kalau nggak salah ini game juga tersedia di X7 Game dah. Nah kalau menurut kalian gimana? Apakah Fighting Pet masih layak disebut game One Piece terbaik saat ini? One Piece Ambition. Next ada One Piece Ambition, yang dimana ini juga sebenarnya menjadi ancaman sih bagi One Piece Fighting Pet. Soalnya sama-sama game official, dan bahkan ini dari Tencent guys. Dan dari segi gameplay, terutama PvP-nya, game ini juga nggak ngebosenin dan punya daya tarik tersendiri. Memiliki battle yang serupa dengan game One Piece Fighting Pet, hanya tetapi berbeda dari segi perspektif aja. Yang dimana untuk One Piece Ambition ini menggunakan perspektif dari samping gini guys. Ya set scrolling arena gitu. Yang buat sama sih, ini ada 1 vs 1 sampai 3 vs 3. Bahkan sampai grafik yang bagus. Game ini sendiri bukan game baru banget, karena rilisnya di akhir tahun 2024. Dan lagi-lagi, belum rilis secara global guys, alias masih khusus server Cina. Meskipun begitu, komunitas pemainnya cukup aktif, terutama di wilayah Asia ya. Sebab ini game official, tentu saja update-nya pasti dapat. Contohnya, sekarang mereka nambahin alur cerita PvE terbaru, yaitu Story Ghost Island Horror Ship, Chapter 1 dan Chapter 2. Dari sisi karakter juga ada tambahan menarik, seperti Yamato, sampai Chopper versi Enies Lobby. Oh ya, dalam game ini memiliki efek yang gak kalah keren guys. Mulai dari serangan skill, efek haki yang kerasa, sampai animasi ultimate yang kelihatan niat banget dan satisfying parah dah. Di sini kalian bisa explore dunia One Piece secara bebas, ngumpulin crew, bertarung lawan musuh kuat, dan bangun strategi kalian sendiri. Landscape-nya sih dari PvE story mode sampai PvP seru dengan player lain. Game One Piece Ambition ngasih feel yang beda dibanding kebanyakan game mobile One Piece lainnya. Jadi kalau kalian kurang cocok sama gameplay One Piece Fighting Pets, One Piece Ambition ini bisa jadi alternatif yang wajib kalian coba. Nah, sekarang menurut kalian gimana? Lebih pilih One Piece Ambition atau tetap One Piece Fighting Pet? One Piece Set Sail. Lagi-lagi game official yang tentu saja nggak boleh kalian lewatkan, sebab semua konten, event, bahkan karakter pasti auto update. Dan sampai sekarang, untuk karakternya rumornya udah sampai Egg Hint. Jadi sama sekali nggak ketinggalan. Dan lagi-lagi kalau mau game One Piece dengan karakter lengkap, bisa cobain game ini juga guys. Sayangnya sih ini game juga masih rilis di Cina sih. Ya jarang aja sih game anime official yang rilis secara global. BTW ini bukan game baru guys, bahkan ini udah lama parah. Tapi game ini punya peran besar dalam sejarah game One Piece Mobile guys. Di masanya game ini termasuk game paling ramai dimainkan dan jadi salah satu fondasi sebelum munculnya game-game besar kayak
Fighting Path atau Ambition. Berbeda dari dua game sebelumnya, game ini berfokus pada gameplay dengan 5 karakter dalam satu party dan ditambah dengan satu kapal. Untuk modenya ini ada PvE dengan sistem story, bahkan ada juga PvP arena. Intinya sih kalian ngumpulin karakter, nyusun formasi tim, upgrade skill, dan ngatur strategi sebelum bertarung. Tapi guys, game ini tuh desainnya 2D chibi gini, dengan kamera battlenya pun ini dari samping gini guys. Tapi ketika ultimate, ya ini bagus aja sih. Meskipun begitu, ini battlenya terasa kacau banget gak sih? Apalagi kalau animasinya dimatikan. Jadi tuh game ini bisa matikan animasi ultimate-nya guys. Bagus untuk kalian yang fokus ngejar story dan gak dihambat sama animasi-animasi yang lama-lama gitu. Sebab ya ini battlenya bukan action RPG kayak game sebelumnya. Ini jatuhnya game kartu atau game idle RPG gitu. Mematikan animasi dalam mode grinding itu terasa banget sumpah. One Piece Grand Line Duel, sebuah game yang hadir pada 3 Desember 2025 di Play Store Indonesia. Tergolong game baru, tapi sebenarnya ini game cuma rilis kembali guys. Sebelumnya ada game ginian, tapi beda judulnya aja. Game ginian sih targetnya ramah free to play, jadi semua orang bisa main tanpa ribet. BTW ini game ringan, game santai, plus ini bukan game official tentu saja ya. Jadi ya mungkin bisa aja kalian coba untuk game yang rilis di Play Store. Ringan juga, buat iseng-iseng game One Piece lah ya. Memiliki battle idle RPG dengan ultimate yang sangat-sangat minim. Cuma ginian doang. Tapi di karakter-karakter tertentu ada animasi ultimate-nya juga guys. Untuk karakternya sih banyak juga seriusan, tapi artnya tuh random amat guys. Ya meskipun begitu, ini ada cutscene animenya juga loh, yang bisa dibilang nilai plus juga sih dalam game ini. Sunny Pirate 2. Nah, ini menjadi game One Piece terbaru dan paling ramah juga di ranah mobile guys. Udah rilis di Play Store di akhir 2025 dan udah support bahasa Indonesia juga. BTW bisa dibilang ini game legend juga guys. Banyak yang tahu sebab ada Sunny Pirates Going Merry juga yang rilis 2019 kalau nggak salah. Dan sekarang versi keduanya guys. Mungkin dari UI-nya nggak jauh beda ya. Punya gameplay yang santai dan bahkan dengan karakter chibi gini. Adem lah pokoknya. Sebenarnya game One Piece atau game anime pada umumnya ya tipe-tipe ginian semua dah. Nilai jual dari game ini sih dari tampilan yang minimalis bener, bahkan dengan FFS skill yang lumayan keren untuk sekelas game mobile, ditambah dengan ukuran game yang juga ringan, memiliki sistem PvE dan juga PvP tentu saja. Ya buat memperkaya gameplaynya aja. Ada beberapa karakter aja yang punya animasinya guys, kayak Shanks dan beberapa karakter lainnya. Dan itu nggak penting buat game ginian menurutku, sebab yang main tuh lebih ke arah progress dan juga ngumpulin karakter sebanyak-banyaknya, buat party makin gede dengan karakter-karakter OP. Dan tentu saja game ini lebih ramah buat free to play, apalagi game baru ya kan. Jadi banyak bird bansos-bansos yang bisa diklaim. Dan untuk list karakternya sih ini juga udah lumayan banyak dari beberapa arc. Luffy Gear 5 tentu saja ada, Alabasta Ace juga ada, dan intinya banyak dah. Catch me